Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatuh Hairi Ikhwani dengan NIM 0601232032. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya yang kedua, yaitu apa saja menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara dan apa upaya melindungi warga minoritas terhadap tanggung jawab warga mayoritas di sebuah negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900, setiap warga negara berhak atas hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri dari hak untuk hidup, memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Menurut pasal 2 terdapat di pasal 27, 28, 29, 30, 31 pada Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, hak diwajibkan dalam hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Hak untuk memeluk agama diwujudkan dalam hak untuk mendirikan rumah ibadah, menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, dan hak untuk menciptakan pendidikan diwujudkan dalam hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan mendapat ijazah. Yang kedua, ada hak politik. Hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, menjadi anggota DPR atau MPR, dan sebagainya. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu diwujudkan dalam hak untuk menggunakan hak pilih pada setiap pemilu yang diadakan. Hak untuk menjadi anggota DPR atau MPR diwujudkan dalam hak untuk mencalonkan diri dan sebagai anggota MPR jika terpilih. Yang ketiga, ada hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu ada beberapa, seperti hak untuk bekerja, memiliki usaha, dan mendapatkan penghasilan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya ada hak untuk bekerja diwujudkan dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan. Hak untuk memiliki usaha diwujudkan dalam hal untuk didirikan dan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak diwujudkan dalam hak untuk mendapatkan upah atau gaji yang sesuai dengan standar hidup yang layak. Keempat, ada hak sosial dan budaya. Hak untuk mendapatkan hak sosial dan budaya ada beberapa, yaitu seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya yang terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 34 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan diwujudkan dalam hak untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan mendapatkan ijazah. Hak untuk mendapatkan kesehatan diwujudkan dalam hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial lainnya diwujudkan dalam hak untuk jaminan hari tua, jaminan kesehatan nasional, dan jaminan sosial lainnya. Yang keenam, ada hak perlindungan. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan terdapat di pasal 28 ayat 4, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diwujudkan dalam hak untuk mendapatkan keperlakuan yang sama di depan hukum, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum di perlakuan. Hak untuk mendapatkan kemampuan diwujudkan dalam hak untuk hidup dan lingkungan yang aman dan terlindungi dari tindakan kriminal. Kewajiban warga negara ada beberapa. Patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku terdapat pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang 1945. 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain terdapat di pasal 28 ayat 4 Undang-Undang 1945. Ketiga, membela negara jika diserang terdapat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945.
Keempat, ada ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945. Membayar pajak dan retribusi terdapat pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Menjaga kelestarian lingkungan hidup terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Upaya melindungi warga minoritas di Indonesia seperti kelompok suku, agama, ras, dan etnis seringkali menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya distribusi kelanjutan untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan mereka dapat hidup dengan aman dan kesejahteraan di Indonesia. Ada beberapa cara seperti penguatan relasi dan pengakuan hukum, meningkatkan pemahaman dan toleransi, pemberdayaan ekonomi dan sosial, peran aktif masyarakat sipil, dan kerjasama antar pihak. Sekian video saya yang kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.